Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas terkait dengan contoh pencatatan atau jurnal yang berkaitan dengan transaksi yang mengakibatkan akun kas itu akan bertambah atau berada pada posisi debit ya. Jadi ada beberapa nih biasanya yang mengakibatkan ya transaksi yang mengakibatkan bahwasanya kas itu akan bertambah dan kemudian posisinya berada di debit. Yang pertama itu contohnya ketika saat kita melakukan penyetoran modal. Nah, gimana sih Kak maksudnya gitu ya? Nah, di sini kita bisa lihat ya pada tanggal 1 Juli 2025 itu ada transaksi Tuan Budi menyetorkan modal sebesar 60 juta. Dan modal ini disetorkan ke dalam perusahaan secara tunai gitu ya. Nah, artinya di sini kalau disetorkan ya uang sebesar 60 juta secara tunai, otomatis dalam pikiran kita adalah ini akan menambah kas perusahaan kita. Nah, kemudian karena menyetorkan modal, pasti di sini modalnya akan bertambah juga gitu ya kan. Nah, jadi bagaimana pencatatan jurnalnya gitu. Kita akan coba lihat di sini. Ya, jawabannya adalah kita akan buat tanggal dulu 1 Juli 2025, kemudian kita debitkan kasnya sebesar 60 juta. Nah, kemudian karena modal juga akan bertambah, maka ini juga kita akan kredit sebesar 60 juta. Kenapa kasnya bertambah posisinya di debit? Karena kas itu merupakan salah satu akun yang berada dalam kelompok Aktiva. Nah, berdasarkan saldo normal, kas itu atau Aktiva itu kalau bertambah dia berada pada posisi debit. Bagaimana dengan modal? Modal juga begitu. Jadi ketika nanti modal ini bertambah, maka posisinya berada di kredit. Kenapa? Karena modal ini bagian dari ekuitas. Ekuitas itu saldo normalnya apabila dia bertambah, maka ada pada saldo normal itu pada pada posisi kredit gitu ya. Jadi di sini maka kita catat seperti ini. Oke, itu contoh yang pertama. Apalagi sih yang mengakibatkan kas kita akan bertambah. Jadi transaksi yang bisa menambah kas kita itu biasanya seperti penjualan tunai gitu ya. Di sini kita akan coba buat contoh transaksinya. Misalnya nih, pada tanggal 5 Juli 2025, perusahaan menjual barang dagang secara tunai sebesar 15 juta. Oke, kalau transaksinya seperti ini, maka dalam pikiran kita itu pasti akan menambah ya, karena kita sudah menjual barang dagang nih, otomatis nanti kita akan mengeluarkan barang dagang, kemudian kita akan menambah ya, kita akan menerima kas gitu, menerima uang gitu. Nah, uang ini kan otomatis kas ya, kas kita di perusahaan akan bertambah. Oke, bagaimana pencatatan jurnalnya? Kita akan coba buat di sini ya. Nah, catatannya itu adalah buat dulu tanggalnya 5 Juli 2025. Tadi kita jual barang dagang ya dengan harga 15 juta. Karena ini tidak ada nominal HPP, maka kita anggap dia sebagai pencatatan secara periodik gitu ya. Nah, kalau kita menjual barang dagang, otomatis jualan kita itu pasti akan barang dagang yang kita jual itu pasti akan terjual ya. Artinya penjualan kita itu meningkat gitu ya. Ada peningkatan penjualan misalnya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita jual barang dagang, kita akan menerima uang kas. Ya, uang tunai gitu. Kalau memang dibayar secara tunai, nah kita akan menerima uang dan itu akan kita akui sebagai kas. Nah, ketika uang itu bertambah, maka otomatis kas kita bertambah. Posisinya itu ada di debit. Nah, penjualan tadi ya, karena kita sudah melakukan penjualan, maka nanti kita letakkan dia di sini pada posisi kredit sebesar 15 juta masing-masing. Kenapa penjualan di kredit? Karena saldo normalnya memang berada di kredit gitu ya.
Nah, ini termasuk kepada kegiatan yang terjadi di perusahaan dagang gitu. Jadi ini adalah contoh kedua transaksi yang dapat mengakibatkan uang kas kita itu bertambah dan nantinya akan dicatat pada posisi debit. Oke, berikutnya kita lihat lagi contoh yang ketiga. Pada saat seperti apa sih kita akan mencatat kas itu di debit? Nah, pada saat kapan sih transaksi kas itu akan mengakibatkan bertambah di perusahaan kita? Contoh yang ketiga itu adalah ketika kita menerima pelunasan piutang dari pihak lain. Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Pada tanggal 10 Juli 2025, kita anggap perusahaan itu menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 8 juta atas piutangnya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada seorang pelanggan yang sudah melakukan piutang. Dia belum bayar ke kita. Dia sudah menerima manfaat yang kita berikan kepadanya, tapi dia belum belum membayar ya, atau belum melunasi pembayaran harganya gitu ya, atas jasa atau produk yang kita mungkin jual gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini? Jadi ketika dia sudah membayarkan kepada kita ya atas piutang yang dia lakukan sebelumnya, otomatis nanti kita akan menerima uang. Ya, jadi artinya menerima uang itu pasti kas kita akan bertambah gitu ya kan. Nah, kemudian kalau sudah dia melunasi piutangnya, otomatis piutang ini akan berada di bakal berkurang gitu ya. Jadi tadi uang kas akan bertambah, tapi piutang yang dia miliki sebelumnya itu akan berkurang. Nah, bagaimana cara pencatatan jurnalnya? Kita akan lihat di sini. Ya, tanggal 10 Juli 2025, karena tadi ya, kita seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dia akan menerima uang dari si pelanggan atas piutang usaha yang dia miliki sebelumnya, maka kita akan debit dia sebagai akun kas sebesar 8 juta. Nah, kemudian yang tadinya piutang usaha milik pelanggan yang kita sudah catat pada saat sebelumnya, maka nanti harus kita kurangin. Kita kurangkan yang menunjukkan bahwasanya piutang dia itu sudah selesai gitu atau sudah berkurang gitu ya. Nah, jadi ini kita buat dia posisi piutang itu berada di kredit. Kenapa? Karena piutang usaha itu termasuk ke dalam kelompok aktiva. Nah, ketika kelompok aktiva itu mengalami pengurangan, maka dia posisi normalnya itu adalah di kredit. Nah, ini akunnya sama-sama aktiva, tapi permasalahannya itu berbeda. Yang satu mengakibatkan penambahan, yang satu lagi mengakibatkan pengurangan. Nah, makanya posisi yang satu di debit, yang satu lagi berada di kredit. Nominalnya sama-sama 8 juta. Kemudian kita lihat lagi di sini contoh yang keempat, transaksi seperti apa sih yang dapat mengakibatkan uang kas kita bertambah atau kas kita akan berada pada posisi debit gitu ya. Nah, ini pada tanggal 15 Juli 2025 kita buat misalnya perusahaan itu menerima pinjaman dari bank sebesar 100 juta secara tunai. Jadi intinya contoh yang keempat itu ketika kita menerima pinjaman ya, menerima utang gitu ya, pinjaman itu sama dengan utang gitu ya dari pihak ketiga, maka kita itu pasti akan menerima uang atas pinjaman yang kita lakukan. Nah, transaksinya seperti ini tadi ya. Kita akan menerima pinjaman dari pihak bank sebesar 100 juta secara tunai gitu ya. Nah, bagaimana pencatatan jurnalnya? Ini dia. 15 Juli 2025, karena tadi kita melakukan peminjaman kepada pihak ketiga yaitu bank sebesar 100 juta, otomatis nanti kita akan menerima uang dari si pihak bank. Uang itu akan kita akui sebagai kas. Dan karena kas itu akan bertambah di perusahaan kita, maka kita letakkan dia posisinya di debit. Nah, bagaimana dengan utang bank? Gitu ya, utang yang kita lakukan. Utang ini akan bertambah juga ke perusahaan kita. Karena kita melakukan kegiatan meminjam uang ke bank,
otomatis akun utang itu akan bertambah di perusahaan kita. Artinya kita memiliki penambahan utang gitu ya dalam pencatatan transaksi kita. Nah, utang ini kan termasuk ke dalam kelompok liabilities atau kewajiban yang memang harus kita bayar nantinya gitu kan. Nah, saldo normal liabilities atau utang itu dia beradanya kalau saldo normalnya ya, kalau bertambah itu berada di kredit. Nah, makanya ini kita akan buat utang bank kita posisinya di kredit sebesar 100 juta. Oke? Jadi ini cara mengerjakan atau melakukan pencatatan transaksi yang mana ya transaksi-transaksi itu dapat mengakibatkan uang kas kita bertambah dan kita melakukan pencatatan kas itu berada pada posisi debit gitu. Jadi oke, kita coba lihat ya. Contohnya tadi yang pertama yang mengakibatkan perusahaan itu yang mengakibatkan perusahaan itu bertambah adalah yang pertama adalah adanya terjadinya penyetoran modal. Itu akan mengakibatkan kas kita bertambah dan posisinya di debit ya. Oke, kemudian yang kedua, ketika kita melakukan transaksi penjualan tunai, itu akan mengakibatkan kas kita bertambah dan posisinya juga akan berada di debit. Yang ketiga, itu ketika kita menerima pelunasan piutang dari pihak ketiga, itu akan mengakibatkan uang kas kita bertambah dan posisinya juga berada di debit. Yang keempat, itu ketika kita menerima pinjaman atau menerima utang dari pihak ketiga. Maka kita akan membuat kas kita bertambah dan kemudian posisi pencatatannya berada di debit. Oke, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa ini sudah cukup jelas ya masalah terkait dengan transaksi seperti apa aja sih yang bisa mengakibatkan kas kita itu bertambah dan nanti catatannya dia berada pada posisi debit. Jadi ada 4 contoh nih yang udah saya berikan kepada adik-adik sahabat BMA, semoga sudah paham. Jadi ketika nanti pada kehidupan sehari-hari atau mungkin pada aktivitas di perusahaan terjadi transaksi-transaksi seperti ini, sudah tahu seperti apa sih pencatatannya secara akuntansi gitu ya. Pencatatan jurnalnya secara akuntansi. Oke, baik adik-adik sahabat BMA, demikianlah penjelasannya. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan materi-materi akuntansi lainnya. Dan tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.